Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY pertama kali terjun di dunia politik tahun 2017. AHY terpaksa memutuskan mundur sebagai perwira TNI dan memilih bertarung pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Sayangnya ia kalah dan dipaksa menelan pil pahit lantaran gagal menduduki orang nomor wahid di DKI Jakarta. Pada tahun 2020, AHY dipercaya menerima tongkat estafet dari ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk memimpin Partai Demokrat. AHY diharapkan bisa melakukan perubahan di tubuh Partai Demokrat yang kian merosot agar menjadi pemenang pemilu tahun 2024 mendatang. Harapan besar kepada AHY untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat seperti di tahun 2009 sebagai pemenang pemilu. Kala itu SBY sebagai presiden, sehingga berpengaruh besar pada tingkat elektabilitas Partai Demokrat sehingga memperoleh 150 kursi di DPR RI atau 26,4% perolehan suara. Namun oleh kader Demokrat lainnya menilai kepemimpinan AHY sangat buruk sehingga terjadi perpecahan di internal partai. Terpilihnya AHY sebagai ketua umum dituding penuh rekayasa yang dimainkan oleh SBY bersama loyalis SBY. Akibatnya para kader dan pendiri Partai Demokrat melakukan kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Padahal para kader tua Partai Demokrat berharap kepemimpinan AHY sebagai politikus muda agar tidak mengulang sejarah buruk politikus muda yang gagal melanjutkan tongkat estafet. Kepengurusan pusat Demokrat pada awal dekade 2010-an, politikus muda dibui dalam berbagai kasus korupsi, seperti Anas Urbaningrum, Muhammad Nasarudin, Angelina Sondak, dan Andi Malarangeng. Pada masa Anas Urbaningrum sebagai ketua umum, ada harapan besar untuk memenuhi sisi kemudaan. Tapi akhirnya mereka semua kecewa dengan keterlibatan Anas dalam kasus korupsi. Ini tidak boleh terjadi pada diri AHY. Walaupun sebagian kader Demokrat meragukan kepemimpinan AHY, namun sebagian lagi melihat AHY punya kualitas yang mumpuni untuk memimpin Partai Demokrat. Hanya waktu yang bisa memberi kesempatan kepada AHY untuk membuktikan apakah AHY punya kemampuan memimpin Demokrat menjadi partai modern atau tidak. Kita tunggu saja hasilnya pada pemilu 2024. Nah, di sisi lain yang tidak terungkap dan belum diketahui publik tentang sikap dari sosok asli AHY. Dan ini dibuka habis oleh Anissa Pohan, istri AHY. Mengutip yang dilansir grid.id, kehidupan rumah tangga Anissa Pohan dan AHY memang kurang menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, rumah tangga keduanya tampak adem ayem dan jauh dari gosip miring. Anissa Pohan resmi dipersunting AHY pada 8 Juli 2005 silam. Keduanya juga sudah dikaruniai seorang putri cantik yang bernama Almira Tunggadewi Yudhoyono. AHY dikenal sebagai prajurit TNI yang hebat sehingga membesarkan namanya. Namun akhirnya AHY memilih pensiun dini dari TNI hanya untuk meneruskan perjuangan sang ayah SBY di dunia politik. Dari perawakannya, AHY terlihat sangat berwibawa dan kaku. Dan ini dibuka habis oleh Anissa Pohan, sang istri AHY. Sesungguhnya sosok AHY sangat berbeda dari yang tampak berwibawa. Anissa Pohan bahkan menyebut sang suaminya aslinya konyol sekali. Menurut Anissa Pohan, casingnya terlihat kalem dan kaku. Namun aslinya tidak seperti itu. Apalagi kalau di rumah atau di kamar tidur. Sayang sih di sini nggak ada Almira, anaknya, sebagai saksi hidup saya, ujar Anissa Pohan dalam kanal YouTube Kompas TV. Anissa Pohan berharap anaknya hadir dalam acara yang dipimpin oleh Rosiana Silalahi tersebut
sebagai saksi kelakuan AHY di rumah dan kamar tidur. Anissa mengaku dirinya terlihat frontal dan vokal di publik, namun AHY juga jauh lebih dari itu aslinya. Ia pun menyebut kelakuan tak terduga dari AHY. Kalau misalnya ada CCTV tersembunyi gitu di kamar, dia suka joget goyang bebek sampai goyang kepiting. Beber Anissa Pohan. Jadi Anissa Pohan menyimpulkan AHY sebenarnya memiliki jiwa humoris dan luwes. Apalagi ketika berkumpul di rumah atau di kamar tidur bersama dirinya dan Almira. Meski demikian, Anissa tak menyangkal bahwa AHY punya sikap yang keras secara positif. Keras untuk hal-hal yang baik dan benar. Tekad AHY begitu kuat. Pulang jam berapapun dari kondangan, tetap bangun pagi. Malam hari jam 12 main barbel habis dari kondangan. Sedangkan saya ngunyah makanan. Tutup Anissa Pohan. Mendengar hal itu, Rosiana Silalahi justru memuji pasangan ini sebagai pasangan yang saling melengkapi. Nah, apakah sikap AHY tersebut dinilai buruk? Tentu tidak. Ketika di rumah, ia ingin membahagiakan keluarganya. Terkecuali jika dilihat dari sudut pandang yang lain. Itu beda lagi. Baik dan buruk tergantung dari sisi mana melihatnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.